Selamat hari Minggu ma di hita sude. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan andorak sutapuk kapar mingguata tapa hibul marohata lomar somba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasan rohata be. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 135 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni toddi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Marhite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit. Marulopolop mahamu ale akapartigor mangasahon Jehovah. Talup do maredde akan ujur marroha. Haleluya. 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 Haleluya.
Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatam do ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Say parohay mahami asa unduk kami tulomo ni roham. Jalahot hami di haporsyaon nature. Asa toktong makirim di haheheon. Dohot di hasangapon sogot. Silehononmu tu akan na porsea diho. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 25 ayat sada. Tabegema patik ni debata di hari mingguon ima sian buku 5 Musa 10 tolu ayat 5 onma didok disi. Ikon Jahoba debata munai tama ihut tonon muna jalamar habiaran tu ibana huhut mangaradoti akatonana jala tumangihon suarana huhut marpangoloyon dohot marparsigatungan tu ibana ima sahatna. Atong rap manggidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na hobar tu patiknai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 434 ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita.
Tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan si topan na sana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolo manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhitesian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhitesian hatu tubuh ni roha nami naroai. Nang sian pakatayon nami na soture. Rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo ho na uhum hami ala ni dosa nami i. Alay na tarsol-sol bagi do hami nuaeng ala ni i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise samas dosa nami saluhutna. Jala suru maton di parbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabesahat hami tuhangoluan na sora sudah. Na pinar bagabagam di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosata. Roma hamu tuau asa mangolu tondi muna nina Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenok kusongon itak. Nak perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku ede nomor 233 ayat 6. Tajaha mahatan debata epistel di hari mingguan. Ima sian pesalmen 30 ayat sada sahat rodi 10 tolu. Tajahama marsikat soren. Ende sian si Daud lau pasahaton bagasi tu debata. Pati bulok kumaho ale Jehovah, ai hodo mangene au sian godung. Jaladang di palas sorohani aka musuku mida au. Ale Jehovah debataku, tuho do au mangangguhi, jadi dipamalum ho au. Ale Jehovah, nunga di panakoko tondiku sian banuatoru, nunga di panguluho au sian aka namanuruki hinabor. Puji ma Jehovah hamu ale aka na niasianna. Jala endehon hamu mabarita ni habadion nai. Ai tokindo panopo ni rimasna, alai salileng manguludo yang goasi ni rohana, botarinai sorang partangison, hape manugut nai masa parolopolopon. Ala yang guau nikudo, salileng sonang au, dang tagamon humordit au salileng lileng na. Hodo ale Jehovah pakoting dolopku sian denggan ni basam ditabuni hokodo bohim jadi tarhatotong ahu. Tuho do au jau-jau ale Jehovah jala tu Jehovah do au marhuraja.
Tungaha malabam limudarhi dihatu tuatu tugodung. Tung tagamon mapujion ni orpopo manang majamitahon hasitongami. Say tangihon ma ale Jehovah, jala asi roham midaaw. Say homa si partupak diaw ale Jehovah. Nunga di hosiko adukku gabe edeku, nunga di tanggal ho horiku, dungi di hobosoko do tuahu lasni roha. Asa pujion ni hamuliaon todiku ho, dang marpat cadian. Say pujioku doho ale Jehovah, debatakku saleleng-leleng na. Ima sahat na, martua ma akan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 467 ayat 3 dohot ayat 4. Jongjong mahita. Say papulik rohanami gabe mangoloy diho asa marsahalahami lau makatindakoro ingananmu rohanami tondimi Atong tahatidakon maha porsyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa porsyaw di sadok portibion, ramp madok mahita. Au porsea di bata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni di bata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata, na tumaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajalu ibana di haw na pinarsilang, na tua tuban watorudung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na mangaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay manulak sogut tanoon, mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen akan na badia, dohot ihasesani dosa, dohot ihatai mangandok, mulak mangulu dosugut daging ni halak mamate, dohot ihanguluan na surasuda. Amen. Hudul mahita. Tapasahat mapeliata huhut maredde mahita, sian buku ende nomor 238 ayat sada dohot 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Pasti semuanya sehat dan gembira, bukan? Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di Minggu Misericordias Domini hari ini, yaitu dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah mengalami kegagalan, dan kegagalan itu membuat kita menjadi frustrasi. Orang yang frustrasi itu rentan mencari pelarian dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Mirip-mirip seperti itulah Petrus dan kawan-kawannya. Petrus merasa dia sudah gagal. Karena di malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, Petrus bersekukuh mengatakan kepada Yesus, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak." Dan sebelumnya Petrus juga mengatakan, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Lukas 22 ayat 33. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, malam itu juga sebelum ayam berkokok, dia sudah 3 kali menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dan ketika dia sudah melihat Yesus itu disalibkan dan sudah mati dan sudah dikuburkan, Petrus merasa pupuslah sudah. Saya benar-benar gagal membuktikan ucapan saya. Itulah pikir Petrus. Itu membuat dia menjadi frustrasi. Lalu dia mencari pelarian. Dan mereka kembali ke pekerjaannya semula, yaitu menjala ikan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mendapat seekor ikan pun. Dia makin frustrasi, gagal lagi. Saudaraku, ini mengingatkan kita agar kita juga jangan melakukan sesuatu karena frustrasi. Karena itu akan berakhir dengan kekecewaan yang lebih mendalam lagi.
Tetapi saudaraku, sekarang Yesus mendatangi mereka. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah Yesus bangkit dari kematian. Lalu Yesus membuat mujizatnya kepada mereka. Dan murid-murid itu pun mendapatkan ikan yang sangat-sangat banyak. Dengan peristiwa ini Yesus mau mengingatkan Petrus, juga mau mengingatkan kita hari ini. Bila saudara mengalami kegagalan, keterpurukan, jangan pergi mencari pelarian kepada yang lain. Tetapi segeralah datang kepada Tuhan Yesus dan andalkan Dia. Dia yang pasti mampu dan pasti mau memberimu mujizatnya, mengubahkan kegagalanmu menjadi keberhasilan. Karena di Yohanes 15 ayat 5 Yesus mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku yang berikut, Yesus melakukan transformasi bagi Petrus. Yesus melihat bahwa Petrus itu sebenarnya adalah orang yang hebat. Sebenarnya dia memiliki potensi yang luar biasa. Namun dia punya kelemahan, yaitu tidak punya konsistensi. Dia mau meledak-ledak sebentar kuat, dia mau sebentar tampil di depan, tapi kemudian langsung loyo. Dan sekarang Yesus mau mengubah, memperbaharui dia, menempanya menjadi manusia baru. Yesus mau mengubah dia agar dia tidak lagi sebagai Simon yang lemah, yang mudah goyah, tetapi dia ditransformasi oleh Yesus, diubah menjadi Petrus, batu karang yang teguh, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Lalu bagaimana metode Yesus melakukan transformasi kepada Petrus? Caranya sangat sederhana sekali, yaitu dengan penyadaran, bukan dengan hukuman. Kita lihat, sesudah mereka makan, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kita lihat Yesus tidak menegur Petrus dengan mengatakan misalnya, Petrus, kenapa kau menyangkal bahwa kau tidak mengenal aku? Ayo, beri saya alasan. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi lebih dari itu, Yesus langsung menusuk jantungnya, menusuk hati terdalamnya, menusuk hati nurani Petrus. Mengapa? Supaya Petrus saat itu memberi jawab dari hatinya yang terdalam. Jangan dari perasaannya, jangan dari emosinya sesaat seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi supaya dia menjawabnya dengan kesadaran, dengan mata hatinya sendiri. Dan pertanyaan itu sampai 3 kali ditanyakan Yesus. Dan 3 kali pula Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi dikatakan sebelum menjawab yang ketiga, dikatakan di ayat 17b, maka sedih hati Petrus karena Yesus menanyakan pertanyaan serupa kepadanya 3 kali. Dan sesudah itulah Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku ini mengasihi engkau. Saudaraku, itulah jawaban dari hati yang terdalam. Disitulah Petrus sudah menyerah. Tidak ada lagi emosi yang meledak-ledak, tidak ada lagi perasaan superioritas, tidak ada lagi merasa dia hebat. Tetapi dengan perkataan ini Petrus mau mengatakan kepada Yesus, Tuhan, engkau tahu semuanya, lihatlah ke dalam hatiku yang terdalam ini, saya benar-benar mau mengasihi engkau. Saudara-saudaraku, hendaknya cara inilah kita gunakan untuk membantu teman-teman kita yang pernah gagal. Terutama yang gagal dalam iman, dalam rohaninya. Sikap yang sering muncul, kita sering langsung memberi cap
atau menghakimi mereka. Hasilnya mereka akan semakin terpuruk. Tetapi sekarang saudaraku, mari teladani metode Yesus ini. Jangan sebutkan dia gagal, tetapi sentuhlah hati nuraninya agar dia mengenal dan dia mau mengakui bahwa dia benar-benar gagal. Lalu kita mengajak, kita membimbing dia agar tidak mau gagal lagi, tetapi agar tetap setia mau mengasihi dan mau mengikuti Yesus. Dan lihatlah saudaraku, ternyata metode ini berhasil. Dari kegagalannya itu Petrus mau bangkit kembali. Bahkan dia mampu menggugah hati terdalam Petrus untuk mengambil keputusan mengatakan mengasihi Yesus. Dia mau mengasihi Yesus dan mau menyerahkan segenap hidupnya bagi Yesus. Petrus mau bangkit, lalu berlari meninggalkan kegagalannya. Dia berlari meraih sukses untuk menunjukkan kesetiaannya mengikut dan mengasihi Yesus. Karena kemudian dia mau mati martir demi nama Yesus. Tetapi saudaraku, ada lagi yang menarik. Setiap kali Yesus bertanya dan Petrus menjawab, Yesus selalu memberinya tugas. Itu juga 3 kali, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Apa artinya itu? Memang tafsiran yang biasa kita dengar, dan tafsiran itu dimulai dari tafsiran seorang teolog Swedia bernama Anders Nygren. Dalam bukunya Eros and Agape, dia mengatakan di pertanyaan pertama dan kedua, kata yang digunakan Yesus adalah kata agape. Itulah kasih yang mau mengorbankan diri seperti kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi di jawaban pertama dan kedua itu justru Petrus menggunakan jawaban dengan kata filia. Bukan agape, tetapi filia, kasih persaudaraan. Dan yang sangat umum kita pahami, kasih filia itu lebih rendah dari kasih agape. Itulah pemahaman yang umum kita terima. Tetapi saudaraku, saya membaca, mungkin saudara-saudara juga bisa membaca buku ini, pendapat dari Bapak Pendeta Joas Adi Prasetya, pendeta GKI dan dosen di STT Jakarta. Di dalam bukunya Labirin Kehidupan, halaman 196 sampai halaman 203. Dan saya sendiri bisa menerima pendapat beliau ini. Dia mengatakan begini, agape, filia, dan eros tidak bersifat hierarkis, tetapi ketiganya merupakan dimensi yang berbeda dari kasih yang satu itu. Sebelum peristiwa ini, Yesus pernah mengatakan di Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih. Di sana digunakan kata agapen. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di situ digunakan kata filon, filia. Dengan perkataan itu Yesus justru mau menegaskan bahwa agape yang terbesar justru adalah filia. Filia itu bukanlah agape yang biasa, namun filia itu adalah agape yang berkenan mati demi para sahabat-sahabatnya. Atau dengan kata lain, muncul kemungkinan baru untuk memahami filia itu adalah wujud kasih yang besar, yaitu kasih yang bersedia berkorban bukan hanya untuk Allah, tetapi bersedia berkorban demi sahabat-sahabatnya. Bapak Adi Prasetya mengatakan Petrus mengingat ucapan Yesus itu. Lalu ketika Yesus bertanya apakah ia mengasihi Yesus,
dengan menggunakan kata agape. Justru Petrus yang biasa menonjolkan dirinya itu, dia menginginkan yang lebih tinggi lagi. Dia menginginkan tingkat standar yang lebih tinggi dari standar yang diajukan Yesus lagi. Karena itulah dia mengatakan, aku mau mengasihi engkau Yesus, bukan hanya dengan kasih agape saja, tetapi aku mau mengasihi engkau dengan kasih filia, yaitu aku mau berkorban untukmu, dan aku mau berkorban, mengorbankan nyawaku demi sahabat-sahabatku, seperti yang engkau lakukan itu. Itulah yang membuat Petrus bersedih, ayat 17b tadi. Karena Yesus terus bertanya supaya dia beragape, padahal dia ingin yang lebih tinggi, yaitu mau berfilia. Dalam percakapan ini, Petrus mengundang Yesus untuk percaya bahwa dia mampu untuk memberikan bukan hanya kasih agape kepada Yesus, tetapi dia juga mau memberikan kasih filia. Dia mau rela mati untuk Yesus dan juga untuk sesamanya. Dan benar, pada pertanyaan ketiga Yesus di ayat 17 itu, Yesus sudah bertanya dengan menggunakan kata filia. Dan Yesus menegaskan kembali kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan penugasan ini Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus, baiklah, engkau akan mau mati untuk aku. Tetapi buktikanlah kesediaanmu itu dengan mau mati untuk demi domba-dombaku. Akan tiba saatnya, hai Petrus, bahwa engkau akan mati untuk domba-dombaku. Kalau sekarang pada masa mudamu engkau masih bisa berbuat sesuka hatimu, tetapi nanti kalau kamu sudah tua, orang lain akan mengikatmu dan kamu akan mati demi sahabat-sahabatmu, demi domba-dombaku, kata Yesus. Itulah yang Yesus maksudkan di ayat 18 dan ayat 19. Saudara-saudaraku, apakah pesan percakapan tersebut bagi kita di zaman ini sekarang? Bila Yesus bertanya kepada saudara hari ini, "Hai Anu, apakah kau mengasihiku karena aku sudah mau mati untuk menyelamatkanmu?" Saudaraku, apakah jawab kita? Apakah jawab kita? Biarlah kita juga seperti Petrus memberi jawaban kepada Yesus. Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi dengan jawaban Petrus yang terakhir ini kita diingatkan. Mari saudaraku, buktikanlah kasihmu kepada Yesus itu pertama dengan tetap setia mengasihi, tetap setia mengikuti Tuhan Yesus, tidak pernah tergoda untuk murtad dari iman kepada Yesus. Tetapi yang kedua, buktikanlah itu dengan menggembalakan sesamamu, menggembalakan keluargamu, menggembalakan anak istri dan familimu. Kasih filia kita harus kita buktikan dengan setiap hari berjuang memberikan kehidupan, bukan hanya jasmani, terutama kehidupan rohani bagi sesama kita. Yang mengasihi Allah bukan hanya sekedar mau mati demi Yesus, tetapi pertama-tama juga harus berani hidup dan memperjuangkan kehidupan bagi sesamamu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuatkan kami dengan roh-Mu, agar kami selalu mengandalkan-Mu.
Karena Engkaulah yang dapat menyelesaikan semua persoalan hidup kami. Biarlah kami juga mau memberi diri kami, Engkau ubahkan menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau dan yang setia mengikuti-Mu. Biarlah dengan firman-Mu hari ini kami semakin berkomitmen untuk semakin mengasihi-Mu dan semakin setia mengikuti-Mu. Ya Tuhan, hanya Engkaulah andalan kami dalam seluruh hidup kami. Karena itu berkatilah kami, kuatkan kami melakukan kehendak-Mu. Berkati jugalah gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, terutama usaha penginjilan di seluruh dunia. Berkati jugalah bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hamwa kadongan tapasahat mapiliata huhut marede mahita sia bukwede nomor 610 ayat 1 dohot ayat 2. Hibur rohaku, Tuhan Yesus, suning oluku, di Tuhan Yesus, ihutonoku, do Tuhan Yesus, dan Allah sumurut be. Jongjong mahita saluhutna. Sai hutun dahon haporting biyon silang ni Kristus mahudang potong. Sai hutun dahon haporting biyon dang Allah sumurut be. Tatangya komba piliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na ringga dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masyanan ni lehom mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putad dahami gudang ngisi lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaon, say sahut malomon ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Dipasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaor ho madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.